Setelah kemarin kita menyampaikan bahwa pada hari Senin akan dilakukan vote mengenai proposal resolusi Gaza di PBB, maka hari ini dapat dikonfirmasi bahwa proposal resolusi Gaza yang diajukan Amerika Serikat dengan dukungan negara-negara Arab, termasuk Indonesia, Turki, dan Pakistan, akhirnya disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Hasil pemungutan suara menunjukkan 13 suara mendukung, 0 suara menolak, dan 2 suara abstain, yaitu Rusia dan Tiongkok. Dengan demikian, resolusi dinyatakan disepakati. Dengan hasil ini, Dewan Keamanan PBB akan memberikan mandat bagi pembentukan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force, ISF, untuk Gaza. Seperti yang kita ketahui, Indonesia akan muncul sebagai salah satu tokoh utama di balik pasukan internasional yang akan menjaga Gaza. Ini merupakan langkah maju yang bertujuan menciptakan perdamaian di tanah Gaza dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka. Sebaliknya, hasil ini tidak disukai kubu Netanyahu yang menentang potensi pembentukan negara Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan manuver diplomatik yang tidak biasa. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, meluncurkan proposal 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza. Ini adalah rencana paling ambisius yang pernah ia ajukan. Sejak kembali menjabat sebagai presiden, sebelum rencana itu lahir, Amerika Serikat melakukan maraton diplomatik besar-besaran. Selama berminggu-minggu, delegasi AH6 bertemu dengan para menteri luar negeri dari Mesir, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan sejumlah negara berpengaruh lain di kawasan. Mereka tidak hanya diberi penjelasan, tetapi juga diajak merumuskan poin-poin krusial, terutama terkait masa depan Gaza, pasukan penjaga stabilitas, mekanisme rekonstruksi, dan posisi politik Palestina pasca perang. Indonesia, Turki, dan Pakistan ikut serta dalam perumusan poin-poin tersebut. Ketika sidang Majelis Umum PBB berlangsung di New York, dari pertemuan itu muncul pernyataan bersama negara-negara besar yang menyambut inisiatif perdamaian tersebut. Dengan 20 poin itu, proposal resolusi Gaza siap diajukan ke sidang Dewan Keamanan PBB. Pada 17 November 2025, sidang Dewan Keamanan PBB akhirnya dilakukan untuk membahas proposal Donald Trump yang didukung negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, Turki, dan Pakistan. Hasilnya, proposal rencana resolusi perdamaian Palestina itu disahkan melalui pemungutan suara mayoritas dari 15 anggota Dewan Keamanan. 13 memilih setuju, 0 menolak, dan 2 abstain, yaitu Rusia dan Tiongkok. Proposal ini dirancang untuk membawa Gaza keluar dari zona perang yang penuh puing-puing menuju era baru. Resolusi tersebut mendukung pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Palestina sementara untuk memerintah wilayah tersebut. Selain itu, pasukan stabilisasi internasional, ISF, akan mengambil alih tanggung jawab dari pasukan pertahanan Israel yang saat ini menduduki sebagian jalur Gaza. Artinya pasukan Israel harus meninggalkan Gaza, digantikan pasukan perdamaian. Setelah itu, pembangunan kembali Gaza dapat dilakukan. Resolusi yang disahkan ini disebut sebagai Resolusi UNSC 1283 tahun 2025. Resolusi ini memberi mandat legal bagi pembentukan ISF di Gaza. Mandat ini sudah lama ditunggu Indonesia untuk dapat menerjunkan pasukannya ke Gaza. Resolusi tersebut juga menyebut bahwa penarikan pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza selaras dengan mandat ISF yang akan mengisi kekosongan keamanan. Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan 20.000 atau lebih pasukan untuk membantu mengamankan Gaza. Dengan disetujuinya resolusi ini, apa yang diharapkan Prabowo, yaitu kesiapan mengirim 20.000 pasukan akhirnya bisa tercapai melalui manuver geopolitik yang lincah. Menurut laporan Politico, Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen tinggi untuk mengirim pasukan bersama Azerbaijan, Turki, dan Pakistan. Namun karena alasan keamanan, pasukan dari Turki dan Pakistan ditolak Israel. Dengan adanya mandat PBB, jika pasukan ISF telah masuk, maka IDF harus mulai meninggalkan Gaza dan digantikan pasukan perdamaian, termasuk dari Indonesia. Pasukan Indonesia yang akan dikirim direncanakan memiliki keahlian khusus dalam bidang medis dan konstruksi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jelas tidak senang dengan hasil resolusi ini. Ia menolak gagasan pembentukan negara Palestina dan menyatakan tidak akan mengizinkan negara tersebut berdiri. Sebelum voting, Israel bahkan berusaha mengubah frasa penentuan nasib sendiri atau pembentukan negara Palestina dalam draft resolusi agar tidak terkesan mendukung kenegaraan Palestina. Israel juga menegaskan bahwa hanya pasukan asing yang disetujui Tel Aviv yang boleh memasuki Gaza. Meskipun PBB memberi mandat internasional, Israel ingin tetap memiliki kontrol penuh atas keamanan.
Hingga saat ini tidak ada tanggal pasti penerjunan pasukan ISF. Penurunan pasukan hanya dapat dimulai setelah negara-negara anggota PBB memberikan pledge pasukan, menyepakati komando, aturan keterlibatan serta logistik. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga bulan dan kemungkinan dilakukan bertahap dimulai dari unit medis atau ZENI. Kemudian unit operasi dan pengamanan. TNI sendiri sudah menyatakan siap jauh sebelum resolusi disahkan. Sejak Prabowo mengumumkan kesediaan mengirim 20.000 pasukan, persiapan sudah dilakukan. Saat ini situasi Gaza tetap sangat berat. Kerusakan luas, jutaan pengungsi kekurangan makanan, layanan kesehatan kolaps, dan ancaman sisa ranjau masih tinggi. Cuaca buruk juga memperparah kondisi. Gaza sangat berharap pasukan perdamaian segera masuk. Pasukan medis dan ZENI kemungkinan tiba lebih dulu karena kebutuhan mendesak. Indonesia siap berkontribusi dalam bidang medis dan rekonstruksi infrastruktur. Pada akhirnya, keputusan bersejarah di Dewan Keamanan PBB ini bukan hanya kemenangan diplomasi, melainkan titik balik bagi rakyat Gaza yang sudah lama menunggu harapan. Mandat internasional telah diberikan, pintu bagi pasukan stabilisasi telah terbuka, dan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menjadi salah satu negara yang berdiri di garis depan. Dunia kini menunggu kapan pasukan pertama menginjakkan kaki di Gaza, mengangkat puing, menyelamatkan nyawa, dan mengembalikan kehidupan. Babak baru Gaza telah resmi dimulai.